Shalom, jumpa lagi dengan saya dalam channel Klavos Sukacita. Apa kabarmu hari ini? Pasti luar biasa. Kita sebelum membaca firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, berkat tuntunan penyertaan Tuhan kami boleh ada di penghujung bulan Februari. Itu bukan karena hebat dan kuatnya kami, itu bukan karena kesanggupan kami, tetapi pekerjaan Allah kami boleh ada sampai hari ini. Ya Bapa, sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, berikanlah kepada kami hikmat pengertian, supaya kami mengerti dan mampu kami lakukan dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan di saat ini terdapat dalam perjanjian baru, yaitu Markus pasal 14 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta, dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, dari kisah seorang perempuan yang membawa buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya, dan setelah dia memecahkan leher buli-buli itu, lalu minyak itu dicurahkannya di atas kepala Yesus. Apa yang dilakukan perempuan ini, memang dia mendapat larangan atau protes dari orang lain. Kenapa minyak yang mahal itu, harganya mahal itu kok kasih, atau bisa dikatakan kenapa kok kasih di Yesus kepala? Lebih baik minyak itu kok jual dan bisa kasih untuk orang miskin. Tetapi Yesus mengatakan kepada mereka, biarlah, jangan kamu melarang dia. Nah, dari kisah ini mengingatkan dan mengajarkan kepada saudara dan saya, yaitu ketika kita mengasihi Yesus, maka pasti kita akan berikan yang terbaik. Ini jugalah yang dilakukan oleh perempuan ini. Karena begitu besarnya cintanya, kasihnya kepada Yesus, sehingga minyak yang dikatakan orang adalah mahal harganya, dia berikan bagi Yesus. Ini berarti mengingatkan saudara dan saya, ketika kita mengatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Yesus, ketika kita mengatakan bahwa kita benar-benar mengasihi Tuhan Yesus, maka kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Berikan yang terbaik bukan hanya soal berbicara tentang uang, harta, dan sebagainya, tetapi juga mengingatkan kita bagaimana waktu kita berikan bagi Tuhan. Bagaimana apa yang ada pada kita itu kita berikan kepada Tuhan. Entah itu kekayaan, entah itu warisan dan sebagainya. Kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita belajar dan meneladani perempuan ini, di mana sekalipun minyak itu mahal, tetapi dia berikan yang terbaik karena dia mengasihi Yesus. Nah, ini jugalah yang harus saudara dan saya teladani.
Kalau kita katakan kita mengasihi Yesus, maka pasti kita akan berikan yang terbaik bagi Yesus. Saudara dan saya, ketika kita dipercayakan dalam medan gumul juang kita di dalam dunia ini, baik saudara dalam tugas tanggung jawabmu, saya sebagai hamba Tuhan, sebagai umat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita katakan kita mengasihi Yesus, maka kita berikan yang terbaik bagi Yesus. Apa yang ada pada kita, bukan apa yang tidak ada pada kita yang kita berikan pada Yesus, tetapi apa yang ada pada kita, berikanlah yang terbaik bagi Yesus. Oleh karena itu, sekali lagi Bapak Ibu sahabat Klavos yang Tuhan Yesus kasihi, kita tidak bisa bilang kalau kita mengasihi Yesus kalau kita tidak menjaga toleransi antar umat beragama. Kalau kita katakan kita mengasihi Yesus, berarti kita juga membangun Papua, Gereja Kristen Injili Tanah Papua, untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tidak dapat mengatakan kita mengasihi Yesus, tapi hidup kita setiap hari tidak menggambarkan karakter dan sifat Kristus. Sekali lagi firman Tuhan mengatakan, mengingatkan saudara dan saya, bila mana kita mengasihi Yesus, maka apa yang ada pada kita, kita berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Itu berarti mengajak kita sebagai orang Kristen jangan pelit untuk pekerjaan Tuhan. Jangan hitung-hitungan, jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut ketika kita memberi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Salah satunya contoh yang paling sederhana, menopang pekerjaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Terkadang orang ketika memberi kepada Tuhan tuntut lagi harus kembali. Ya. Nah, ini mengingatkan kisah dari seorang perempuan yang meminyaki Yesus dengan minyak yang paling mahal. Karena kasihnya, karena ia mengasihi Yesus yang luar biasa, dia tidak pikir untung dan rugi. Itu berarti saudara dan saya, baik sebagai hamba Tuhan, ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bekerja untuk pekerjaan Tuhan, kita tidak boleh memikirkan apakah saya untung di situ atau tidak, apakah saya rugi di situ atau tidak. Ketika kita mengatakan kita mengasihi Yesus, maka kita tidak akan pernah berkata, apakah keuntunganku, tetapi apakah yang akan kuberikan kepada Tuhan. Itulah bila mana kita benar-benar mengasihi Yesus, maka kita akan berikan yang terbaik bagi Yesus. Marilah kita sekali lagi meneladani perempuan ini yang memberi minyak yang paling mahal bagi Yesus. Mampukah kita melakukan itu? Di tengah-tengah masa yang sukar ini, apalagi di tahun 2023, banyak orang bilang tahun yang gelap, sehingga pada akhirnya bisa saja kasih itu menjadi pudar karena kekhawatiran dan lain sebagainya. Tetapi marilah kita belajar, bila mana kita mengasihi Yesus, maka kita akan berikan yang terbaik, sekalipun keadaan itu boleh sulit. Tetapi percayalah, ketika kita memberi dengan sukacita, ketika kita memberi dengan tulus ikhlas, Tuhan akan mengembalikan apa yang saudara berikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan, lebih dari apa yang saudara berikan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur, banyak terima kasih. Berkat tuntunan penyertaan Tuhan sajalah kami boleh ada di penghujung bulan Februari ini. Biar kiranya di bulan yang baru, bulan Maret, kami tetap juga ada dalam kasih karunia Tuhan. Kami ada dalam berkat pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa kami yang di surga, Bapa, di dalam nama Yesus, di bagian firman Tuhan ini mengingatkan kami, ketika kami berkata mengasihi Tuhan Yesus, maka pasti kami akan memberikan yang terbaik bagimu Tuhan. Bapa, tolong kami, firman ini terus bekerja dalam hidup kami, agar kami terus membenahi hidup untuk menjadi umat yang berkenan kepada Tuhan. Diberkatilah semua kami Tuhan di bulan yang baru. Para kru Klavos, hamba-hamba Tuhan yang di dalamnya melayani, Tuhan berikan hikmat, singkapkanlah firman-firman bagi mata rohani kami, agar firman terus disampaikan sekalipun berulang-ulang kali, tetapi terus baru bagi setiap kami yang mendengarkannya. Tetapi juga para kru yang ada dalam dunia pendidikan, Tuhan berkati mereka. Dalam dunia pendidikan mereka, jadikanlah mereka anak-anak yang membanggakan Tuhan di masa depan dengan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka. Kami pun berdoa bagi setiap orang yang mendukung program Klavos Sukacita ini Tuhan.
mereka juga ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami pertaruhkan kepadamu, bangsa dan negara, Gereja Kristen Injili Tanah Papua, dan semua kami kiranya ada dalam berkat pertolongan penyertaan Tuhan. Ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami, agar apa yang kami mohon dan kami minta layak Engkau jawab seturut dengan kehendak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.